syok sendiri. Lagaknya sok alim, sok jual mahal. Gak taunya murahan juga. Suara Randy, pemuda tersebut kembali lantang terdengar. Beberapa mahasiswa ikut tertawa, namun tidak sedikit yang menatap miris ke arah Phil. Raffi yang masih berdiri di ambang pintu itu mengepalkan tangan, rahangnya mengetat, dan bola matanya memancarkan amarah. Terlebih setelah mendengar kalimat tajam dan juga sorakan para mahasiswa lainnya terhadap Phil. Tak tahan, Raffi melangkah masuk. Tanpa kata, kepalan tinjunya mendarat mulus ke wajah pemuda itu. Randy pun ambruk terjerembab ke lantai bersama cairan merah segar di sudut bibirnya. Padahal Raffi tak mengeluarkan separuh tenaga untuk menghajarnya, tetapi Randy sudah terkapar. Ia mungkin akan mengalami patah tulang jika sampai Raffi memaksimalkan tenaga. Kekuatan pemegang sabuk hitam itu terlalu menakutkan. Ruang aula yang tadi riuh oleh sorakan para mahasiswa itu perlahan hening. Tak ada yang berani mengeluarkan suara setelah Randy terjerembab dan masih tampak kesulitan menguasai diri. "Bangun! Apa kamu bisanya cuma sama perempuan?" ujar Raffi. Tangannya masih terkepal untuk menghantam mulut kurang ajar pemuda itu. Namun, sepertinya Randy masih kesulitan bangkit. Raffi menarik napas dalam-dalam demi mengurai amarah yang berkecamuk di dada. Ia melirik Phil yang menunduk di kursi dan menangis. Perlahan ia mendekat dan memeluknya. "Maaf, seharusnya aku nggak membiarkan kamu sendirian di sini," bisiknya lembut. Seisi ruangan kembali beku. Semua memusatkan perhatian kepada Raffi yang tiba-tiba memukul Randy, lalu kemudian memeluk Phil. Membujuknya dengan lembut. "Aku mau pulang, Kak. Nggak mau di sini." Phil terisak, membenamkan wajahnya di perut Raffi. Posisinya ia duduk di kursi, sementara Raffi berdiri tepat di hadapannya. "Iya, aku antar pulang. Tapi, tunggu sebentar. Aku mau urus mereka dulu, terutama dia." Raffi melirik Randy yang kini sedang mengusap sudut bibirnya dengan tisu, setelah dibantu berdiri oleh teman-temannya yang lain. Suara saling berbisik antara satu mahasiswa dengan lainnya mulai mengisi ruangan. "Dengar semua!" ujar Raffi, membuat semua orang menatap ke arahnya. "Kata siapa Phil hamil di luar nikah?" Tak ada sautan apapun dari sana. Semua diam. "Aku dan Viola Khairunisa sudah menikah 2 bulan lalu. Pernikahan kami memang belum diumumkan karena ada beberapa pertimbangan. Salah satunya karena menunggu Vio menyelesaikan pendidikannya. Resepsi pernikahan kami baru akan digelar beberapa hari dari sekarang." Mendengar itu wajah Randy seketika memucat. Ekspresi wajahnya tampak terkejut. Ia bahkan terlihat ketakutan setelah mengetahui bahwa gadis yang pernah diincarnya sudah dinikahi oleh senior mereka, Raffi Yudhistira. Pemuda yang sangat populer di kalangan para mahasiswa dan ia merupakan seorang instruktur bela diri. Bisa mati Randy di tangannya, terlebih ia sempat mempermalukan Phil di hadapan seluruh mahasiswa yang ada di aula. "Saat ini istriku memang sedang hamil. Apa ada yang keberatan?" ucap Raffi. Lagi, ia melayangkan tatapan tajam ke arah Randy yang membuat pemuda itu menunduk. "Hei kamu! Siapa yang sudah menyebarkan gosip tentang istriku? Aku hanya dengar dari Dinda. Dia bilang Phil hamil." Raffi hanya menghembuskan napas kasar mendengar ucapan Randy. "Kalau masih ada yang berani menyebar gosip murahan tentang istriku lagi, maka dia akan berhadapan dengan aku. Mengerti semuanya?" "Mengerti, Kak." "Maaf," sahut para mahasiswa. Setelah berhasil membungkam seluruh mahasiswa, Raffi merangkul Phil, membawanya meninggalkan aula. Pandangan semua orang mengikuti langkah Raffi yang kemudian menghilang di balik pintu besar aula. Sementara Randy masih mematung di tempat. Entah apa yang akan dihadapinya setelah hari ini. Semua mahasiswa tampak menyoraki dirinya. Bahkan ada yang melemparnya dengan botol air mineral. "Makanya Wan, kalau informasi nggak jelas, jangan sembarangan disebar,"
ujar salah satu mahasiswa. Aku hanya dengar dari Dinda kalau Vio hamil. Mana aku tahu kalau dia sudah menikah. Ucapnya menahan malu. Sementara itu di halaman kampus, Raffi membawa Vio menuju motornya yang terparkir. Vio masih terdengar terisak pelan. Sudah jangan nangis lagi. Gak usah dengar mereka. Bujuk Raffi lembut. Vio mengangguk pelan. Kenapa tadi diam aja? Aku bicara tapi mereka terus sorakin aku. Gak biarin bicara apa-apa. Ya sudah, sayang. Gak apa-apa. Yang penting mereka sudah tahu sekarang. Ia mengusap puncak kepala istrinya dengan lembut. Jangan nangis lagi. Kasihan dedek bayinya. Kata bunda kalau ibunya sedih, anaknya bisa rasain. Vio hanya mengusap sisa air mata meleleh di pipi. Ayo, aku antar pulang. Raffi memasangkan helm. Motor sport itu pun perlahan meninggalkan halaman kampus. Sepanjang perjalanan, Vio diam dan hanya bersandar di punggung suaminya. Kejadian di aula kampus tadi benar-benar menghancurkan suasana hatinya hari ini. Kak Raffi. Han. Aku nggak mau datang ke wisuda nanti. Kenapa? Raffi menoleh sekilas, lalu terfokus dengan jalan di depan. Aku malu. Raffi mengulas senyum. Satu tangannya menggenggam tangan Vio yang melingkar di pinggangnya. Jangan dipikirin, nanti aku temenin. Kalau aku diketawain lagi gimana? Aku hajar seperti Randy tadi kalau ada yang berani. Vio semakin mengeratkan pelukan. Semakin besar rasa sayangnya terhadap lelakiat. Makasih, suamiku. Raffi yang fokus berkendara itu mendadak kehilangan arah mendengar panggilan yang terasa mengejutkan. Namun, membuat bibirnya tersenyum. Sama-sama, sayang. Setibanya di rumah, suasana tampak ramai oleh beberapa mobil yang terparkir di halaman rumah. Ada mobil milik Alfian. Selain itu, ada juga mobil yang diketahui Raffi adalah kedua ayahnya, Bayu dan Joe. Ketika memasuki rumah, rupanya mereka sedang berkumpul untuk membicarakan pernikahan yang tinggal menghitung hari. Vio tak menyapa sama sekali, melainkan langsung berlari masuk ke kamarnya. Hal itu pun tak lepas dari perhatian para orang tua. Ada apa, Raff? Tanya Joe. Ada sedikit insiden di kampus, ayah. Tapi nggak apa-apa. Jawab Raffi, tak ingin para orang tua terbebani lagi oleh masalah mereka. Biarlah urusan Randy dan Dinda yang menyebar gosip tentang Vio dan berusaha mempermalukannya akan ia urus sendiri. Terus kenapa Vio kelihatan sedih? Tanya Bayu. Nggak apa-apa, ayah. Biasa, ibu hamil itu agak sensitif. Riana tersenyum menatap Raffi. Duduk, Raff. Biar bunda yang temenin Vio. Makasih, bunda. Raffi bergabung bersama keluarga besar membicarakan semua persiapan. Mereka tampak sangat antusias. Kalau si sulung ini kapan hilalnya? Tanya Joe menatap Boy yang duduk di samping bara. Alfian terkekeh. Sepertinya dia lebih suka jadi groomsman untuk adik-adiknya. Awas, jangan sampai ketuaan. Gurau bara. Memang belum ada calonnya, bro. Boy menatap lelaki yang duduk di sampingnya. Belum dapat lampu hijau, om bro. Jawab Boy menggaruk kepala. Payah, bro. Kasih tahu om siapa orangnya. Gampang kalau cuma masalah lampu hijau, lampu merah aja kita terobos. Gurauan bara membuat Alfian menahan senyum. Si kak, giliran tahu orangnya langsung syok sendiri. Balas Boy. Membuat dahi bara berkerut.